أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah
darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Surat An-Najm, surat ke-53, ayat 59 sampai 62. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya. Sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab, termasuk juga bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, sebagaimana Allah firmankan dalam At-Taubah ayat 36. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah akan memberkahi kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Marilah di bulan suci ini, marilah di bulan yang dimuliakan Allah ini, kita berperilaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi-pribadi yang selalu membersihkan diri-diri kita dari kekufuran,
kedoliman, kefasikan, kemunafikan dan kemusyrikan dengan senantiasa berhakko tilawatih, berhakko tukotih, dan berhakko jihadih. Dan marilah kita senantiasa menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan Islam kita, iman kita, taat kita, benar kita, dan sabar kita. Di akhir-akhir ini banyak kita jumpai saudara dan saudari kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepadanya sehingga sakit yang dideritanya itu bisa menghapuskan segala dosa-dosanya, dapat menghapuskan segala khilaf-khilafnya, dan mudah-mudahan Allah menggantikan daging yang lebih baik sehingga setelah dia sakit akan menemukan hikmah betapa mahalnya yang namanya sehat wal afiat itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan seluruh anak cucu kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, bapak ibu wali murid semua di bumi, sahabat-sahabat guru di bumi, para pemimpin di bumi dan warga bumi ini yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya dan menjadi sehat wal afiat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sholat dengan khusyuk, bisa sholat dengan daim, bisa sholat dengan setia, bisa sholat dengan yuhafidun, bisa sholat dengan khosyi'un. Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, Allah mengajarkan kita sholat khusyuk sehingga kita akan terbebas dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan Allah akan ajarkan dzikrul maut kepada kita sehingga orientasi hidup kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang mau berinfak, mau berzakat, mau bersedekah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang dermawan, baik secara amwal maupun ilmu nafi' yang Allah berikan kepada kita. Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang terbaik di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menundukkan nafsu-nafsu kita, nafsu mutmainnah kita, nafsu amarah kita, nafsu lawamah kita, nafsu sofiyah kita. Mari tundukkan nafsu-nafsu kita senantiasa untuk
mengerjakan perintah-perintahnya Allah dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu 11 bulan setelah kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, kita senantiasa berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Itu doa-doa yang kita panjatkan sehingga nilai puasa di bulan suci Ramadan bisa mewarnai 12 bulan yang kita alami, dan kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Ini semuanya adalah karena aunillah, pertolongannya Allah, idnillah, izinnya Allah, dan ridhoilah adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk menjaga kehormatan kita, untuk menundukkan pandangan kita, muslimin, muslimat, untuk senantiasa menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa menjaga dirinya, iman dan takwanya, kualitas soleh dan solihanya, karena dia bisa menundukkan pandangannya terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang ahli dzikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, dan ahli tawakal. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita kaji surat An-Najm ayat 59 sampai ayat 61. Ayat ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, maksudnya, apakah layak bagi kamu sesudah keterangan yang jelas itu bahwa manusia merasa heran terhadap Al-Quran, sedang Al-Quran membawa petunjuk untuk kamu ke jalan yang benar dan menghantarkan kamu masih memandangnya rendah dengan mencemoohkan dan berpaling daripadanya. Nah, ternyata setelah Al-Quran ini diturunkan, umat manusia ada yang yakin, ada yang tidak yakin, dan ada yang ragu-ragu. Al-Baqarah 1 sampai 5 orang yang yakin. Al-Baqarah 6 sampai 7 orang yang tidak yakin. Al-Baqarah 8 sampai 20 orang yang ragu-ragu. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang ainul yakin, ilmul yakin, dan hakul yakin, sehingga kita mampu untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup untuk menggapai selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan umat yang ada di bumi yang masih belum yakin, Allah takdirkan dengan hidayah Allah kepadanya, dia bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan umat yang ragu-ragu, yang masih sakit hatinya, mudah-mudahan Allah memberikan taubatan nasuha sehingga sembuhlah segala perkataan-perkataan yang dusta, sembuhlah dia sering mengingkari janji-janjinya, dan sembuhlah khianat-khianat yang dilakukannya menjadi amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Surat At-Tahrim ayat 6-8. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata ketika turun firman Allah, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Ahli Sufah menangis sehingga mengalir air matanya mereka ke pipi. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, melihat tangisan mereka, beliau pun menangis. Lalu kami menangis karena tangisan beliau, serasa berkata, tidak akan masuk neraka orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah, dan tidak akan masuk surga orang-orang yang terus-menerus mengerjakan maksiat. Dan kalaulah orang-orang tidak melakukan dosa, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan orang-orang yang berdosa, lalu mereka beristighfar, bertaubat, maka Allah mengampuni mereka. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian Allah menyatakan kewajiban mengagungkan dan khusyuk ketika mendengar Al-Quran. Allah berfirman, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Al-Isra ayat 109. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat Allah takdirkan menjadi orang-orang yang apabila mendengarkan Al-Quran ini bisa menambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan ayat yang terakhir, ayat 62. Ayat ini memerintahkan manusia supaya tunduk dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia melalui Rasulnya, tugasnya memberi petunjuk dan membawa berita gembira. Hendaklah manusia menyambut Al-Quran itu dengan meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang tidak membawa manfaat. Marilah kita senantiasa menyempurnakan Islam kita. Mari kita sempurnakan iman kita. Mari kita sempurnakan ihsan kita dengan senantiasa membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quranul Karim 114 surat 6236 ayat ini untuk kita jadikan pedoman di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan akidah kita kokoh, syariah kita kokoh,
ibadah kita kokoh, dan juga muamalah kita kokoh, dan kita ditakdirkan punya ilmu-ilmu yang banyak, sehingga dengan ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu yang nafi, bisa menyebabkan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 28 sampai 35. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, Bapak Ibu wali murid semua di bumi, para sahabat-sahabat guru di bumi, dan para pemimpin dan seluruh warga bumi ini mencintai Al-Quran dan As-Sunnah untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, sehingga Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan Allah jadikan bumi kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, yang penduduknya adalah orang-orang yang beriman takwa, penduduknya adalah orang-orang yang rajin beristighfar, bertaubat, membaca solawat, dan juga membasahi bibir-bibir mereka, lidah-lidah mereka dengan dzikir tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.